Seperti yang Anda katakan tadi itu terbukti bahwa Puan yang akan jadi the next ketum, bukankah Puan adalah sosok yang lebih cair, ya, gaya komunikasi politiknya dibanding ibunya? Kalau itu terjadi, bukankah Megawati sebenarnya menunjukkan bahwa idealisme saya, kekerasan saya itu sudah berbeda atau sudah tidak zamannya lagi, atau bagaimana, Prof? Ya, saya kira kan tidak mungkin estafet kepemimpinan ini akan terjadi tahun-tahun ini kan, atau tahun depan juga. Tetap akan dipegang oleh Ibu Megawati. Sampai kapan? Sampai saya kira memang keputusan ada pada Ibu Megawati. Ya kalau kita orang di luar sih pengen ya ada pergantian. Ya, karena saya jadi ingat dulu. Ibu Megawati sudah lama memimpin PDIP itu. Atau mengikuti Insinyur Soekarno, ayahanda tercinta sebagai presiden seumur hidup. Saya kira ya tidak baik itu akan memberikan persepsi negatif buat PDIP. Karena ada kata demokrasi itu dalam partai. Betul. Tapi kembali itu ke sana. Saya kira memang gaya kepemimpinan antara Ibu Mega dengan Mbak Puan berbeda. Mbak Puan lebih mirip gaya kepemimpinan orang tuanya, ayahnya. Yeah. Lebih luas, fleksibel, akomodatif, tidak meledak-ledak. Nah, saya kira Ibu Megawati tahu tentang gaya kepemimpinan Ibu Puan seperti itu. Artinya dengan itu sadar. juga dengan sadar itu juga untuk mencairkan supaya memang tidak seperti kaku atau PDIP akan bertransformasi tapi tetap dengan figur sentral Megawati Soekarno Putri. Betul, begitu akan ya? tetap ada bertransformasi, tetap komando ada pada Ibu Megawati. Hak veto di tangan Ibu Mega begitu. Kayak Pak Harto zaman Golkar Orde Baru begitu. Seperti itu saya kira. Namun dia akan tetap berada di luar pemerintahan, tapi tidak segarang, saya kira. Tidak segalak pada masa PDIP menjadi oposisi menghadapi pemerintahan SBY. Ya. Prof, ini kan kalau kita bicara soal koalisi atau oposisi yang menurut Bu Mega bahasanya tidak seperti itu ya, karena presidensil gitu kan, itu kan di eksekutif. Iya. Tetapi kan tidak menutup kemungkinan kerjasama itu di DPR, di parlemen. Betul. Ya, dengan kata lain, sebagai ketua DPR sekarang, Mbak Puan punya pengalaman. Kalau kemudian mengambil alih kepemimpinan partai di masa datang, dia sudah punya akses politik ke partai-partai, ya kan? Iya. Anda melihatnya seperti itu nggak? Iya, saya kira begitu. Karena berdasarkan pengalaman juga, ketika PDIP tidak luas, itu kan kemudian diganjal. Kan dua pengalaman sebenarnya pada PDIP. Pertama adalah pemilu 99. Ketika dia tidak luas, alih-alih Ibu Mega tidak terpilih sebagai presiden. Tapi kemudian kan karena ada ledakan, ada protes, terjadi kemudian deal-deal sehingga Ibu Megawati menjadi wakil presiden. Peristiwa kedua adalah ketika awal ini juga kepemimpinan Pak Jokowi jadi presiden. Itu juga kan awalnya karena bersifat tidak fleksibelnya, kemudian kursi kepemimpinan di di DPR tidak pada PDIP. Gitu kan ada perlawanan. Betul. Saya kira dua pengalaman itu akan diambil hikmahnya oleh PDIP. Nah, sekarang ini ketika dia sebagai pemenang pileg kalah dalam pilpres mungkin akan berubah. Harus berubah ya. Harus berubah. Ini momentum PDIP sebenarnya ya untuk berubah ya. Nah, berubah itu bukan berarti kemudian saya setuju dia masuk dalam kekuasaan. Tetapi memang harus lebih cair, lebih elegan, lebih fleksibel lah. Memang dalam politik kan tidak bisa hitam putih. Ada wilayah abu-abu. Bagaimana dia memainkan permainan itu agar cantik, tetap merawat kader supaya kader tidak protes, tidak resisten, tetapi hubungan dengan aktor-aktor politik juga berjalan dengan baik. Ini kan urusan logistik juga penting, Prof.